Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 21A, Prodi Manajemen Bisnis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bermateri transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Kelompok kami terdiri dari Ayu Lindawati, Muhammad Abdul Rozak, Clarissa Della Afrilia, Dita Dwi Nur Cahyani, Usama Alfarobi, Putri Rahadita, dan saya sendiri Pringgo Anggoro. Pertama ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis sering disebut dengan business transaction, di mana aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan membeli sebuah mobil seharga 100 juta rupiah secara tunai. Bagaimana pengaruhnya ke dalam akuntansi? Jadi kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta rupiah, debit perusahaan bertambah senilai 100 juta rupiah. Contoh yang kedua, suatu perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Bagaimana pengaruhnya ke dalam perusahaan atau ke dalam ilmu akuntansi? Debit perusahaan bertambah 50 juta rupiah, terus kredit perusahaan bertambah senilai 50 juta rupiah. Tujuan dari transaksi bisnis adalah menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana transaksi perusahaan dapat dicatat dalam perubahan yang terjadi pada 3 elemen dasar persamaan akuntansi. Yang dimaksud dari 3 elemen dasar persamaan akuntansi diantaranya adalah 1. Aset. Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu. 2. Liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. 3. Ekuiditas atau modal. Persamaan akuntansi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan disebut aset atau aktiva. Contoh aset meliputi kas, tanah, gedung, dan peralatan. Hak atau klaim atas aset dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan akuntansi dan biasanya dibagi berdasarkan 2 jenis pemilik. Pemilik 1 hak kreditor dan pemilik 2 hak pemilik. Hak kreditor mencerminkan utang perusahaan dan disebut kewajiban atau liabilitas. Hak pemilik disebut ekuitas pemilik atau owner equity. Hubungan antara keduanya dapat membentuk persamaan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas. Pemilik persamaan ini dikenal sebagai persamaan akuntansi atau accounting equation. Baik, untuk contoh yang selanjutnya, yaitu yang nomor D. Di dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa perusahaan akan menerima sebuah pendapatan dari penjualan jasa atau barang tersebut. Ya, untuk yang E, yaitu transaksi E, yaitu uang yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan disebut dengan beban atau expenses. Sedangkan transaksi F atau transaksi F, pembayaran kewajiban kepada kreditor mengurangi jumlah aset dan juga kewajiban. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tabel nomor 6. Transaksi D selama bulan pertama masa operasionalnya, Solusi Net menyediakan jasa ke pelanggan menghasilkan 7.500.000 dan menerima secara tunai. Transaksi E, Solusi Net membayar berbagai beban sebagai berikut dalam bulan tersebut. Gaji karyawan 2.125.000, beban sewa kantor 800, beban utilitas listrik, air, telepon 450, dan beban lain-lain 275. Transaksi F, Solusi Net membayar 950 kepada kreditor pada bulan berjalan.
Saya Yulindawati, NPM 1801010183 ingin menjelaskan tentang tabel transaksi yang ada pada slide 7, yaitu transaksi yang pertama, transaksi G, menghitung bahan habis pakai yang tersisa untuk menemukan beberapa besar penurunannya, sedangkan transaksi H, yaitu penarikan modal pemilik, dapat diartikan sebagai modal utama yang diberikan kepada perusahaan kemudian ditarik kembali kepada pemilik. Hal yang perlu diperhatikan ketika membaca ulang. Setelah memahami materi yang telah disampaikan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berlaku pada semua jenis usaha. Yang pertama, pengaruh dari setiap transaksi adalah kenaikan atau penurunan satu atau lebih elemen dalam persamaan akuntansi. Yang kedua, dua sisi persamaan akuntansi akan selalu sama. Yang ketiga, ekuitas pemilik akan naik sebesar jumlah investasi pemilik dan turun jika terjadi penarikan modal oleh pemilik. Selain itu, ekuitas pemilik juga naik karena pendapatan dan turun karena beban. Pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil, sehingga apabila ekuitas pemilik naik, yang mempengaruhi adalah investasi pemilik dan pendapatan. Sedangkan apabila ekuitas pemilik turun, yang mempengaruhi adalah pref pemilik yang merupakan penarikan modal atau aset yang dilakukan oleh para investor senilai modal awal yang ditanamkannya dan beban. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Urutan laporan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data yang disajikan dalam setiap laporan adalah: yang pertama, laporan laba rugi atau income statement adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik atau statement of owner equity adalah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, neraca atau balance sheet adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Yang terakhir atau yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flows, ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.